Halo semua, di sini saya akan mendemokan bagaimana sih cara implementasi CI/CD pada Laravel. Nah, tentu yang pertama yang harus kita tahu apa saja sih yang perlu dipersiapkan. Jadi yang pertama adalah akun GitHub dan repository kosong. Di sini saya memberi contoh, memberi nama CI/CD_Laravel. Kemudian travis-ci.com yang sudah terintegrasikan dengan akun GitHub kita. Nah, bisa dilihat di sini nantinya jika sudah terintegrasi, maka repositori yang ada di Travis CI merupakan repositori yang ada di akun GitHub kita. Dan bisa dilihat untuk CI/CD_Laravel bisa kita buka dan masih kosong. Nah, selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah repositori Laravel/Laravel. Pada kali ini saya akan menggunakan versi 5.8. Nah, selanjutnya adalah Docker Hub. Kita buat repositori baru. Contohnya saya membuat nama yang sudah terintegrasikan dengan akun GitHub kita. Nah, kita CI/CD dalam Laravel dan create. Nah, selanjutnya adalah Cloud Shell dari Google dan folder kosong pada lokal komputer kita. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama, kita copy dulu URL pada repository Laravel. Kemudian kita buka Git Bash. Kemudian kita clone terlebih dahulu URL-nya, pastekan. Karena kita menggunakan versi 5.8, maka kita ketikkan -b5.8. Tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, jika sudah selesai, maka kita mempunyai folder Laravel di sini. Nah, baru kita buka menggunakan Visual Studio Code. Cara membukanya adalah file dan open folder Laravel yang tadi, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Di sini, untuk mengimplementasikan CI/CD pada Laravel, digunakan tes bawaan pada Laravel project ini, yaitu pada file example_test.php. Selanjutnya, saya akan menambahkan file .travis.yml dan juga file docker file, di mana isinya di sini saya akan menggunakan code dari repositori Bapak Robi dengan nama repositorinya adalah pelatihan_CI/CD_Laravel. Untuk folder yang sama, kita buka dan kita kopikan. Dan juga untuk docker file di repositori yang sama. Nah, untuk Travis ini apa sih isinya? Nah, di sini adalah menjelaskan seperti OS yang digunakan adalah Linux, kemudian
bahasa yang digunakan adalah PHP, distronya adalah Trusty, dan PHP yang digunakan adalah versi 7.1, service yang digunakan adalah Docker. Dan di sini ada 2 job, yaitu yang pertama melakukan testing, dimana yang pertama melakukan composer self update, composer install, kemudian mengkopikan file environment example, yaitu file ini, kemudian mengenerate PHP artisan key. Jika tidak di-generate, nantinya akan terjadi error, dan kemudian unit test PHP pada file bawaan, yaitu pada file ini. Dan kemudian job yang kedua adalah melakukan build image dan publish ke Docker Hub, dimana untuk tag Docker username harus sama dengan repository kita pada Docker Hub, yaitu untuk saya sendiri adalah ci cd strip laravel. Kemudian kita Ctrl save. Nah, untuk Docker file ini apa sih gunanya, yaitu untuk melakukan build Docker image untuk menjalankan project Laravel ini. Nah, di sini mainternya bisa siapa saja. Saya buat misalkan saya. Nah, selanjutnya adalah install Prestissimo dan membuat direktori home/app/app, kemudian install dependency dengan mengcopy file composer.json, yaitu file ini, dan kemudian mengcopy semua code di sini, dan selanjutnya adalah melakukan composer dump autoload untuk optimasi dan kemudian mengekspos 80-80. Nah, kemudian save. Dan selanjutnya kita untuk Travis CI kita lakukan setup supaya dapat melakukan publish di Docker Hub, yaitu dengan cara setting. Nah, di sini ditambahkan environment variables yang sesuai dengan file Travis YML kita tadi, yaitu ada tag Docker username dan password, yaitu username pada Docker Hub kita. Di sini saya Farah Nada. Kemudian add dan Docker password. Nah, sudah kita masukkan username, lalu kita kembali lagi ke folder Laravel kita, kemudian git bash here. Nah, selanjutnya kita lihat apa yang ada di remote. Ternyata file originnya masih GitHub Laravel, maka kita ubah ke repository GitHub kita dengan cara menghapus terlebih dahulu origin URL tersebut. Kemudian kita tambah repository kita. Yaitu ini kita kopikan.
Dan selanjutnya karena branch kita masih 5.8, maka kita buat branch master. Nah, kita cek apakah sudah benar terbuat. Nah, ternyata sudah ada branch master. Nah, baru setelah itu kita pindah ke branch master. Nah, selanjutnya kita memasukkan semua file pada folder kita ke repository. Nah, selanjutnya kita commit dengan message. Contohnya, misalnya kita buat init pertama. Nah, kemudian baru kita push ke repository kita. Tunggu sampai selesai. Sudah, maka sudah. Nah, baru kita cek di GitHub kita, repository kita sudah ada, dan lalu lakukan trigger build master. Nah, kita bisa lihat ada yang Q 0 dari 2 belum terun. Nah, kita tunggu. Nah, sudah terunning semua. Kita bisa lihat. Oke, jadi Travis ini bisa menjalankan script kita 100%. Lalu selanjutnya kita lihat job yang kedua. Kita lihat bahwa sukses juga. Kemudian push ke Docker Hub kita lihat saja. Nah, sudah. Tapi di sini saya akan pull untuk mengecek apakah hasil build image-nya sudah benar atau belum menggunakan Cloud Shell dari Google. Jadi tidak perlu install Docker Hub di komputer kita. Jadi yang pertama, kita clone terlebih dahulu dengan perintah git clone dari repository kita. Kita copy URL-nya. Masukkan username. Masukkan password walaupun tidak kelihatan, tetap ketikkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke folder CI/CD Laravel. Dan selanjutnya kita lakukan Composer self update. Nah, selanjutnya kita juga lakukan Composer install.
Nah, selanjutnya kita copy file environment example-nya. Dan kemudian generate PHP artisan key dengan perintah PHP artisan key. Nah, selanjutnya kita pull Docker Hub. Sesuai dengan Docker Hub kita, repositorinya Farhanada ini. Nah, kemudian kita run. Tadi error karena sebelumnya saya sudah pernah melakukan ini untuk port 8080 dan port ternyata sudah allocated, maka saya coba ganti. Dan selanjutnya kita cek perhatiin jauh di port 8080 apakah Docker image-nya sudah terbuild, dan ternyata Laravel kita sudah live menggunakan image yang kita buat tadi. Kita bisa klik ini. Ya, jadi sekian, maaf jika ada kesalahan-kesalahan maupun kekeliruan. Terima kasih.